Bab 781, sungguh memalukan, dia harus dikutuk. Di aula, pesta yang awalnya meriah tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang, Tianjiao dari planet terdekat, dan Pangeran Long Chao, semuanya tercengang. Terutama Pangeran Long Chao, pikirannya benar-benar kosong saat ini. Setelah beberapa saat, dia melambat. Suara, bang. Dia menghancurkan gelas anggur di tangannya dengan tamparan. Dengan mata tajam, dia menatap Long Wei yang sedang berlutut dan mengeluh, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Katakan apa yang baru saja kamu katakan lagi. Hati Long Wei itu berat dan takut. Takut Pangeran Long Chao akan marah. Tapi tidak mungkin, hanya bisa mengatakannya lagi. Saya akan melaporkan berita yang dikirim kembali sebelum pasukan dinasti naga dihancurkan. Setelah mendengarkan, di pesta aula, semua orang tidak percaya dan penuh dengan keterkejutan. Tidak percaya apa yang mereka dengar. Di pesta, semua orang berbisik. Bagaimana ini mungkin? Pasukan dinasti naga kuat, dan itu lebih dari cukup untuk menghancurkan keluarga Xi. Mengapa mereka bertemu dengan para pembunuh itu? Ngomong-ngomong, bukankah para pembunuh ini pergi ke wilayah abadi 9 provinsi akhir-akhir ini untuk membunuh para pembunuh cencangan? Kartu takdir mereka jelas rusak, mengapa mereka tiba-tiba hidup kembali, dan bagaimana mereka melakukannya? Bukankah ini hal yang paling mengerikan? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan penjaga naga ini? Para pembunuh itu tidak takut mati, mereka tidak tahu sihir macam apa yang telah mereka praktikkan, dan mereka mati berulang kali, seolah-olah naga itu ada di pihak pasukan, tetapi mereka sudah penuh setelah membunuh puluhan kali, sulit untuk membunuh pembunuh di pihak yang berlawanan. Hanya mendengarkannya saja, aku merasa ngeri, mengapa ada trik sulap seperti itu di dunia ini? Mengapa para pembunuh itu menjadi seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Petik 2. Ada pesta di aula, dan semua orang membicarakannya. Hanya saja wajah Pangeran Long Chao menjadi lebih suram dan jelek. Rasa dingin memenuhi seluruh aula. Dia menggertakkan giginya. Pembunuh dunia bawah, mengapa ini? Bukankah dia sudah membunuh cencangan? Mengapa dia membantu keluarga Xi? Apakah dunia bawah ingin menentangku, dinasti naga suci agung? Pangeran ini ingin melihat bagaimana bajingan itu akan menjelaskan ini. Tapi sekarang, di pesta itu, sebuah seruan tiba-tiba keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah orang ini cencangan sudah dipenggal oleh pembunuh dunia bawah? Mengapa dia berbicara dengan marah di jaring bajingan itu lagi? Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah cencangan belum meninggal? Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan selama pesta, dan mereka dengan cepat membuka cermin masing-masing untuk memeriksa jaring dewa. Bahkan ketika Pangeran Long Chao mendengar ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, penuh ketidakpercayaan. Dia juga dengan cepat membuka senet. Aku melihatnya di jaring dewa. Cencangan meninggalkan 2 pesan kepada Pangeran Long Chao. 130 juta koin jaring dewa, kamu telah menghabiskan pangeran dari dinasti serangga. Keluarga Xi dilindungi oleh kursi ini. Siapapun yang memprovokasinya pasti akan mati. Kemudian, di jaring dewa, berita tentang kehancuran seluruh pasukan dinasti Long telah menyebar ke jaring dewa. Biarkan jaring dewa, itu bahkan lebih mendidih dan berisik. Banyak orang dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan tidak percaya. Aku tidak percaya bahwa pasukan dinasti naga yang begitu kuat dan menakutkan akan dihancurkan. Kejadian ini mengejutkan hampir semua orang. Cencangan ini, siapa dia? Dan para pembunuh ini, bukankah mereka semua mati ketika mereka pergi untuk berurusan dengan cencangan?
Mengapa mereka bisa bangkit lagi dan lagi? Ini terlalu mengerikan. Terlalu mengerikan. Petik 2 petik 2. Klik, mata Pangeran Long Chow merah, dan dia menghancurkan cermin itu menjadi berkeping-keping. Di aula, dinginnya es yang menusuk tulang bahkan lebih menakutkan. Sulit dibayangkan betapa marahnya Pangeran Long Chow ini saat ini. Di aula, tidak ada yang berani berbicara, gemetar ketakutan. Kita semua tahu bahwa Pangeran Long Chow sepenuhnya dipermainkan oleh Chen Chang'an. 130 juta koin jaring ilahi yang awalnya diserahkan kepada pembunuh dunia bawah untuk membunuh Chen Chang'an sebenarnya jatuh ke tangan Chen Chang'an. Ini artinya, pembunuh dunia bawah dan Chen Chang'an milik bersama. Hadiah sebelumnya benar-benar menipu Pangeran Long Chow. Mereka terkejut. Pembunuh dunia bawah sebenarnya berkolusi dengan Chen Chang'an untuk menipu hadiah. Ini hampir sesuatu yang belum pernah terjadi di dunia bawah. Mungkinkah Chen Chang'an ini berasal dari dunia bawah? Dia ada di dunia bawah dan memiliki latar belakang yang kuat. Jika memang begitu, tidak heran orang-orang tidak dapat melihat orang ini. Pada saat yang sama, jika Chen Chang'an benar-benar dari dunia bawah, bahkan putra mahkota Long Chow, saya khawatir tidak mudah untuk menghadapinya. Pada saat ini, di aula, wajah banyak Tianjiao menjadi sedikit pucat, dan mereka bahkan lebih takut pada Chen Chang'an. Di galaksi Yuheng ini, siapa yang menyinggung? Mereka tidak ingin menyinggung pembunuh dunia bawah. Terutama melihat penampilan Chen Chang'an, sepertinya dia ada di dunia bawah dan memiliki latar belakang tertentu. Di aula yang sunyi, putra mahkota Long Chow sangat marah dan tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dengan satu tamparan, dia menghancurkan meja giok di depannya, dan wajah tampannya berubah mengerikan karena marah. Raungannya bergema di seluruh aula. Memalukan, memalukan, sialan, sialan. Bab 782, Pangeran ini ingin mereka datang dan pergi. Galaksi Yuheng, langit berbintang abadi. Daerah pinggiran bintang tambang milik dinasti Naga Suci Agung. Zhu Baji dan Wu Ming datang diam-diam. Wu Ming juga melihat berita di jaringan ilahi. Ketika saya mengetahui bahwa Chen Chang'an mengirim sekelompok pembunuh untuk menghadapi pasukan dinasti Naga. Ketika seluruh pasukan dinasti Naga dihancurkan. Tanpa nama Hehe tersenyum. Bos benar-benar luar biasa. Kelompok pembunuh tingkat dewa itu pasti bos yang menggunakan 10 jimat mati dan 10 kehidupan. Hei. Mereka awalnya adalah pembunuh, dan mereka diberi 10 nyawa oleh bos, dan kehancuran pasukan dinasti Long yang menargetkan keluarga Si pasti akan terjadi. Pahamilah, bos adalah bos. Saya tidak menyangka akan menipu 130 juta koin senwang dari Pangeran Long Chow. Saya mengaguminya. Kemudian, Wu Ming berkata kepada Zhu Baji, "Saudara babi, sekarang kita sudah dekat dengan bintang tambang, bersiaplah. Kali ini kita akan mencuri semua dewa di bintang tambang ini, dan kemudian memberikan hadiah kepada Pangeran Long Chow." Babi Baji mengangguk. Tidak masalah, jika bos tahu, dia akan sangat puas. Selanjutnya, Zhu Baji menyembunyikan kapal bintang, menahan napas, dan Wu Ming diam-diam memasuki bintang tambang. Dan dengan Wu Ming, pencuri yang tak tertandingi. Agaknya, tidak sulit untuk mencuri para dewa dari bintang biji ini dari Naga Suci Agung. Singkatnya, jika Wu Ming dan Zhu Baji berhasil, Pangeran Long Chow pasti muntah darah. Sekarang, karena pasukan naga dihancurkan, seluruh dinasti Naga Suci Agung dapat dikatakan benar-benar sensasional. Semua dalam kemarahan. Pikirkanlah, dinasti Naga Suci Agung, di galaksi Yuheng, itu adalah kekuatan yang kuat yang termasuk dalam 100 teratas, dan itu menyendiri.
Pasukan dinasti naga dihancurkan, ini sungguh memalukan. Bahkan, kejadian ini membuat marah ayah dari pangeran dinasti naga, kaisar dinasti naga dari dinasti naga suci agung. Di sebuah istana yang megah, pangeran dinasti panjang dengan wajah dingin dan jelek ada di sana, begitu pula kaisar dinasti panjang. Di depan mereka, ada cermin besar. Sekarang, di sisi lain cermin, dia adalah orang yang bertanggung jawab atas dunia bawah, dan di dunia bawah, orang ini dijuluki bunga pantai lain. Seorang wanita dengan topeng dunia bawah dan fitur wajah yang tidak terlihat, rambut hitamnya seperti air terjun, dan dia mengenakan gaun hitam seksi, yang menguraikan sosok yang sempurna, anggun dan menarik. Bunga pantai lain terkekeh, suaranya menawan dan menyenangkan. Tuan dinasti naga, kalau begitu cencangan tidak ada hubungannya dengan dunia bawahku. Adapun pembunuh dunia bawah, dia melanggar aturan dunia bawah, dan dunia bawahku akan mengambil nyawanya. Kaisar dinasti Long berkata dengan dingin. Galaksi Yuheng ada di dunia bawah, dan selalu menjaga jarak tertentu dari kekuatan utama. Hari ini, pembunuh dunia bawahmu melanggar aturan. Aku harap dunia bawahmu dapat menangani masalah ini dengan baik, dan semut cencangan, dunia bawahmu, dan apa yang akan kamu lakukan. Sisi lain bunga itu tersenyum tipis. Cencangan, dunia bawah sedikit penasaran tentang dia. Aku mendengar bahwa para pembunuh di alam para dewa akan membunuhnya, tetapi mereka jelas sudah mati, tetapi tiba-tiba bangkit kembali. Semua ini tampak aneh dan tidak diketahui. Termasuk pertempuran antara pasukan dinasti naga dari dinasti naga suci agungmu dan kelompok pembunuh tingkat dewa. Kudengar bahwa masing-masing pembunuh tingkat dewa itu memiliki cara untuk menghidupkan kembali, dan bahkan memiliki 11 nyawa. Ini, pihak dunia bawah untuk mengerti, jadi, untuk saat ini, aku tidak berencana untuk membunuhnya. Pangeran Long Chao berbicara dengan suara yang dalam. Cencangan harus mati. Bunga pihak lain mencibir. Kematian atau keabadian, Sep. Agai seorang pangeran, kamu tidak dapat memerintahkan dunia bawah untuk melakukan bisnis. Pangeran Long Chao berkata dengan sungguh-sungguh. Pangeran Ben tidak memerintahkanmu untuk melakukan bisnis di dunia bawah. Bagaimanapun, Pangeran Ben harus membunuhnya, malu padamu. Sisi lain bunga mengangguk. Tidak apa-apa, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kekuatan, Pangeran, tetapi kudengar bahwa kelompok pembunuh tingkat dewa sekarang menuju ke arahmu, dinasti naga suci agung. Menghadapi kelompok pembunuh tingkat dewa ini dengan 11 nyawa, itu harus dianggap itu adalah dinasti naga suci agungmu, jadi kamu harus mengalami sakit kepala. Kata-kata bunga di seberang pantai membuat kaisar dinasti naga mendengus dingin. Dan Pangeran Long Chao itu memiliki wajah yang lebih jelek, menggertakkan giginya, dan mendengus. Jika kamu berani datang, pangeran ini akan membiarkan semua anjing ini dikubur di sini. Pada saat ini, seorang penjaga naga memasuki aula dan berlutut dengan satu kaki. Lihat Kaisar, lihat yang mulia, ada berita bahwa bintang tambang di dinasti naga suci agung menderita sekelompok pencuri bintang. Mata Kaisar dinasti Long tiba-tiba menjadi dingin. Kelompok pencuri bintang mana yang berani mencuri bintang tambang dinasti naga suci agungku? Aku tidak tahu apakah akan hidup atau mati. Long Wei itu ragu-ragu sejenak dan berkata, pencuri langit berbintang ini tampaknya ada hubungannya dengan cencangan dari wilayah abadi 9 provinsi. Setelah mencuri bintang tambang para dewa, para pencuri langit berbintang ini meninggalkan sebuah catatan yang mengatakan bahwa mereka adalah jenderal di bawah cencangan, dipimpin oleh Marsekal Tianpeng Zubaji dan Yu Heng yang mencuri milikku yang tak bernama, dan ini baru permulaan, dan aku juga meletakkan kata-kata kasarku,
mengatakan bahwa aku ingin mencuri semua bintang biji dari dinasti naga suci agung. Kata-kata Long Wei keluar. Kaisar naga mengerutkan kening. Adapun Pangeran Long Chao, wajahnya bahkan lebih jelek. Mengapa Chen Chang'an dan dia lagi? Suara itu baru saja jatuh. Long Wei yang lain datang ke aula dengan panik. Lihat Kaisar, lihat yang mulia, hal besar itu buruk. Kelompok pembunuh yang menghancurkan pasukan dinasti naga telah menyusup ke wilayah dinasti naga suci agung. Saat ini, lebih banyak Long Wei telah dibunuh. Sekaligus, Pangeran Long Chao tidak tahan lagi dan meraung. Aku membiarkan mereka maju mundur, dan mereka semua mati di sini. Setelah itu, Pangeran Long Chao yang marah berjalan keluar dari aula. Di cermin dewa, sisi lain dunia bawah tersenyum ringan, dan sosoknya yang anggun dan menggoda menghilang di cermin dewa. Bab 783, seorang pembunuh yang mengejutkan meledakkan dirinya sendiri, mengejutkan. Ribuan pembunuh di alam dewa yang diberi 10 kematian dan 10 kehidupan jimat oleh Chen Chang'an, meskipun mereka masih hidup. Namun, mereka dibasmi oleh Chen Chang'an dan menjadi boneka pembunuh yang paling menakutkan. Arti keberadaan mereka hanya satu hal, dan itu adalah orang-orang yang membunuh dinasti naga suci agung. Dapat dikatakan bahwa para pembunuh alam dewa ini sangat menakutkan. Di galaksi Yuheng, ada sekelompok keberadaan yang cukup membuat orang merasa takut. Dan dalam menghancurkan pasukan dinasti naga, ribuan boneka pembunuh ini hanya kehilangan 20 hingga 30% dari para pembunuh. Tentu saja, ini sudah cukup bagus. Lagi pula, pasukan dinasti naga dikirim oleh dinasti naga suci agung. Kekuatannya cukup kuat untuk menyebabkan pukulan telak bagi keluarga Xi di planet Yudan. Namun, seluruh pasukan dihancurkan oleh regu kematian yang dikirim oleh Chen Chang'an. Tentu saja ini tidak mungkin. Untuk diketahui, para pembunuh alam dewa ini, karena mereka berani menerima hadiah puluhan juta, memiliki keyakinan untuk berhadapan dengan Chen Chang'an. Para pembunuh ini, masing-masing sangat kuat, dan keberadaan mereka aneh, tersembunyi di antara langit dan bumi, tidak ada jejak yang dapat ditemukan. Musuh terang dan kita gelap, yang awalnya membuat pasukan Long Chao jatuh ke dalam kerugian alami. Ada sesuatu yang lebih penting. Itu adalah 10 kematian dan 10 kehidupan jimat, tetapi telah memberi para pembunuh dewa ini 11 kehidupan. Setiap kali para pembunuh alam dewa ini mati, mereka akan langsung meledakkan diri mereka sendiri. Kekuatan yang mengerikan yang meletus dari penghancuran diri ini dapat digambarkan sebagai mengejutkan. Satu penghancuran diri sudah cukup untuk menyebabkan kerugian besar bagi pasukan Long Chao. Jadi, kehancuran pasukan dinasti Long sudah pasti. Sekarang, setelah menghancurkan pasukan dinasti Naga, mereka menerima perintah dari Chen Chang'an menuju Naga Suci Agung. Orang-orang dari dinasti Naga Suci Agung, Long Weizai mengetahui berita itu. Harus mengakui, semua merasa takut dan ngeri. Pembunuh tingkat dewa yang tidak takut mati dan dapat dibangkitkan berulang kali, rasa takutnya terlalu kuat. Bahkan, dalam pandangan mereka, Chen Chang'an ini, dia hanyalah iblis. Semua orang tidak dapat mengerti, sihir macam apa yang dilemparkan Chen Chang'an pada para pembunuh tingkat dewa ini. Bahkan setelah mereka mati, mereka dapat dibangkitkan berulang kali. Juga seperti ini, di DivineNet, saya tidak tahu berapa banyak orang yang iri pada Chen Chang'an. Di masa depan, saya khawatir saya tidak akan pernah berani memprovokasi Chen Chang'an. Bagaimanapun, saat ini, Chen Chang'an adalah eksistensi kuat pertama yang menggunakan kekuatan pribadinya untuk bersaing dengan 100 planet teratas. Segera, dalam waktu singkat,
Nama Chen Chang'an seperti badai, menyapu seluruh jaring dewa. Pada saat ini, nama Ancient Chen Chang'an benar-benar dimulai di jaring dewa. Dan sebelum itu, Chen Chang'an keluar dari kekuatannya sendiri untuk menentang Pangeran Naga dari dinasti Naga Suci Agung. Nama asli menenangkan para dewa hanyalah lelucon. Dan sekarang, pasukan pembunuh Chen Chang'an pergi ke dinasti Naga Suci Agung. Di Senet, banyak orang juga telah mengetahui berita itu. Itu membuat mereka semua penasaran. Kali ini, dapat digambarkan sebagai tabrakan antara anak buah Chen Chang'an dan dinasti Naga Suci Agung. Mereka ingin tahu apa hasilnya. Meskipun pasukan pembunuh ini sangat kuat dan dapat dibangkitkan lagi dan lagi. Tetapi ketika harus benar-benar berurusan dengan dinasti Naga Suci Agung, masih belum cukup baik. Pangeran dinasti Naga yang marah memimpin pasukan besar dinasti Naga untuk mengambil tindakan secara langsung. Itu juga membuka formasi besar kuno di dinasti Naga Suci Agung, menghalangi dunia. Jangan biarkan satupun dari para pembunuh dari alam para dewa ini mencoba melarikan diri. Seperti yang diharapkan dari 100 planet teratas di galaksi Yuheng, itu sangat kuat. Saya melihat bahwa putra mahkota dinasti Naga mengorbankan harta rahasia. Ini adalah lampu perunggu kuno. Dikorbankan oleh pangeran dinasti Naga, dia dengan cepat tumbuh lebih besar. Lampu biru, seperti matahari biru besar, benar-benar bersinar terang. Itu benar-benar membuat para pembunuh tingkat dewa yang bersembunyi di kegelapan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Itu saja, satu demi satu, para pembunuh sejati dari alam muncul. Ketika saya melihat para pembunuh alam dewa ini, mata pangeran dinasti Naga merah karena marah, dan kekuatan yang mengerikan dan tak terbatas meletus. Dia memimpin pasukan dinasti Naga ini untuk mengepung dan membunuh kelompok pembunuh ini di alam para dewa. Bagi para pembunuh, begitu mereka tidak dapat menyembunyikan keberadaan mereka, kekuatan mereka akan berkurang hingga 30%. Dalam menghadapi pasukan elit dinasti Naga Suci Agung ini, tentu saja tidak dapat ditolak. Kematian pasukan pembunuh ini tidak dapat dihindari. Namun, para pembunuh alam dewa ini, satu persatu, tampak sangat acuh tak acuh, tanpa rasa takut, dan ekspresi mereka tidak memiliki rasa takut. Dari awal hingga akhir, semuanya damai. Karena, para pembunuh alam dewa ini awalnya adalah catur yang ditinggalkan Chen Chang'an. Setelah krisis keluarga Zi teratasi, mereka pergi bermain dengan pangeran dinasti Naga lagi dengan jijik. Bagaimanapun, pepatah itu berlaku baik. Datang dan jangan pergi tidak senonoh. Jadi, ketika pengawal naga dinasti Shen memimpin kelompok pasukan elit ini untuk membunuh para pembunuh alam dewa itu juga tidak sopan. Boom, boom, boom. Di antara langit dan bumi, ada semua suara keras dari penghancuran diri para pembunuh alam dewa itu, dekat dengan penghancuran diri ribuan pembunuh alam dewa. Dapat dikatakan bahwa ini belum pernah terjadi sebelumnya di galaksi Yuheng. Pemandangan ini, alam bahkan lebih mengesankan. Pangeran Long Chao yang awalnya marah tampak ngeri saat ini. Dia tidak percaya bahwa Chen Chang'an begitu kejam. Dengan cara ini, dia meninggalkan kelompok pembunuh tingkat dewa yang bekerja untuknya. Penghancuran diri berulang kali, seperti batu yang memecahkan langit, dunia mulai terbuka. Segera menenggelamkan seluruh pasukan dinasti Naga. Bahkan pangeran dinasti Naga tenggelam dalam badai energi yang meledak sendiri. Di dinasti Naga Suci Agung, tentu saja, ada banyak orang yang menonton pertempuran ini. Mereka awalnya mengira bahwa ini adalah penghancuran para pembunuh alam dewa ini oleh pangeran dinasti Naga yang dipimpin oleh pasukan dinasti Naga. Tetapi tidak seorang pun memikirkannya. Para pembunuh alam dewa ini sangat kejam.
mereka benar-benar meledakkan diri mereka sendiri satu persatu. Semua ini benar-benar mengejutkan. Semua orang tercengang dan tercengang, menonton adegan ini dengan bodoh. Mereka bahkan berpikir bahwa Pangeran Dinasti Naga lebih beruntung dan kurang beruntung. Tidak mungkin, tidak mungkin. Jangan bilang, Pangeran Dinasti Naga yang bermartabat akan langsung mati dalam penghancuran diri. Tentu saja, jika Pangeran Dinasti Naga meninggal secara tragis dalam badai kekuatan yang meledak sendiri ini, itu pasti akan tercatat dalam catatan sejarah selamanya. Judulnya adalah, salah satu dari 100 planet teratas, Pangeran dari Dinasti Naga Bijak Agung benar-benar menyebabkan penghancuran diri ribuan pembunuh di alam para dewa, menewaskan Huang Quan. Apakah ini hilangnya moralitas atau pemusnahan sifat manusia? Silakan baca antologi sejarah galaksi Yuheng, pria yang berjalan menuju penghancuran diri. Bab 784, Jika aku tidak membunuh Chen Chang'an, aku bersumpah aku bukan manusia. Suara penghancuran diri para pembunuh alam dewa itu memekakkan telinga, dan para biksu dengan kekuatan yang sedikit lebih lemah menyaksikan pemandangan ini. Dalam suara penghancuran diri itu, kedua telinga tuli, dan jiwa gemetar, dan bahkan lebih merasa bahwa kakinya lemah, dan mereka akan jatuh ke tanah kapan saja. Satu persatu, wajah mereka menjadi pucat. Melihat Wang Yang yang diubah oleh kekuatan peledakan diri, tidak ada yang tahu situasi spesifik di dalam apa yang terjadi. Pasukan elit Dinasti Naga Suci Agung, dan situasi Pangeran Dinasti Naga. Apakah mereka mati atau hidup? Semua orang tidak tahu. Secara keseluruhan, di dunia ini, selain penghancuran diri, tidak ada suara lain. Suara penghancuran diri ini berlangsung lama sebelum akhirnya menghilang. Badai energi yang meledak sendiri berangsur-angsur menghilang. Biarkan semua orang melihat situasi di dunia ini. Hanya, ketika mereka melihat situasi di dunia di depan mereka, semua orang tercengang. Dia tampak tidak percaya dan memucat karena ketakutan. Bahkan lebih terkejut, aku melihat bahwa dunia ini telah benar-benar hancur. Satu demi satu retakan di ruang gelap muncul, memancarkan napas yang menakutkan, yang mengerikan. Selamat tinggal pada dunia ini. Ada mayat dan kerangka yang tak terhitung jumlahnya, dan pasukan Dinasti Naga yang mati ditumpuk seperti bukit. Ini benar-benar lautan mayat dan darah, dan itu menakutkan untuk dilihat, dan jiwa itu ketakutan. Jangan terlalu menakutkan. Pangeran Long Chao tidak mati. Dia masih hidup, tampak malu. Aku melihat ada botol naga asli yang tergantung di atas kepala Pangeran Dinasti Long. Di vas harta karun naga sejati, 9 sinar cahaya dimuntahkan. Berubah menjadi naga biru berkepala 9, mengelilingi tubuh Pangeran Naga. Blokir penghancuran diri yang menghancurkan dari para pembunuh ini untuknya. Selain Pangeran Dinasti Naga, pasukan elit Dinasti Naga Sage Agung menderita kerugian besar. Hampir 90% pasukan elit tewas di Dinasti Naga Suci Agung, dan pasukan elit yang tersisa mampu bertahan hidup karena berada paling jauh dari area penghancuran diri. Namun demikian, mereka juga terluka parah, dan seluruh tubuh mereka tidak utuh dalam badai energi yang diledakkan sendiri oleh ribuan pembunuh alam dewa berulang kali. Kali ini, meskipun Pangeran Dinasti Naga tampaknya menang, tetapi dia benar-benar kalah. Pangeran Long Chao tidak berbicara, tetapi wajahnya sangat suram. Dia terdiam, bawa kembali naga sejati Aquarius. Langsung kembali ke Dinasti Naga Suci Agung. Dia tidak membuang waktu, memanggil pasukan Dinasti Naga. Sebuah kapal langit berbintang bergegas keluar dari Dinasti Naga Suci Agung, melayang di langit. Ada ribuan penjaga naga yang berdiri di setiap kapal bintang. Setiap penjaga naga adalah elit pasukan Dinasti Naga. Segera,
Ribuan kapal bintang bergegas keluar. Ribuan kapal bintang, ini pasti sangat besar, menakutkan, dan mengejutkan. Menutupi langit dan membuatnya lebih gelap di bawah. Akhirnya, sebuah kapal surgawi langit berbintang 100 zang yang terbuat dari emas bergegas keluar. Pangeran Long Chao berdiri di haluan kapal dengan ekspresi muram dan tidak mengatakan apa-apa. Di kapal ilahi Baizang ini, kekuatan tempur teratas dari dinasti Naga Suci Agung berdiri. Kali ini, demi Pangeran Long Chao, dia tidak akan membunuh Chen Chang'an, dia tidak akan menghancurkan ribuan makhluk abadi, dia tidak akan menjadi manusia. Pasukan melakukan ekspedisi, ujung pedang, alam abadi Jiushu, Chen Chang'an. Tanda tanya, dinasti Naga Suci Agung, banyak sekali orang yang menonton. Di Senet, ada juga banyak sekali orang yang memperhatikan, dan mereka sedang mendiskusikan masalah ini. Ternyata itu adalah penghancuran diri, membunuh 10.000 musuh dan kehilangan 8.000. Aku tidak menyangka Chen Chang'an ini begitu kejam, ini adalah orang yang benar-benar kejam. Seharusnya kelompok pembunuh ini sama sekali tidak mempedulikannya. Sejak awal, mereka adalah kelompok catur yang terbengkalai, jadi hasil seperti ini juga sudah pasti akan berakhir buruk, tetapi tidak ada yang memikirkannya. Kali ini, tindakan Anshen benar-benar membuat marah Sage Agung Long Chao. Ribuan kapal langit berbintang dikirim, dan naga emas yang ditunggangi Pangeran Long Chao belum lahir selama bertahun-tahun. Namun, saya tidak menyangka kali ini akan dikirim untuk menenangkan saraf. Petik 2. Di galaksi Yuheng, saya sudah lama tidak melihat perang salib berskala besar seperti ini. Kali ini dinasti Naga Suci Agung benar-benar marah, dan saya tidak tahu apa yang akan digunakan Chen Chang'an untuk melawan. Petik 2. Ya, hanya serangan dari naga emas saja sudah cukup untuk menghancurkan bintang Tianlan tempat ribuan makhluk abadi berada menjadi abu. Jika naga emas langsung menyerang bintang Tianlan, jumlah lansing hari itu akan lebih dari ratusan juta makhluk hidup, pasti semuanya mati. Meskipun begitu, aku optimis dengan roh yang menenangkan ini. Orang ini mendominasi, sombong, dan percaya diri. Jelas, dia sama sekali tidak takut pada dinasti Naga Suci Agung. Sepertinya dia pasti punya cara untuk menghadapi bencana ini. Petik 2. Ya, aku juga berpikir, aku benar-benar penasaran tentang bagaimana Chen Chang'an akan menghadapinya. Petik 2. Petik 2. Di Senet, banyak sekali orang yang membicarakannya. Beberapa orang optimis dengan Chen Chang'an, dan beberapa orang optimis dengan dinasti Naga Suci Agung. Negeri Peri Kyushu, Gunung Feixian. Chen Chang'an melihat diskusi di cermin. Senyum muncul di wajahnya. Ikan besar akhirnya muncul. Pada saat ini, pembunuh dunia bawa kembali ke wilayah abadi Kyushu. Semua 130 juta kati dewa yang ditukar dengan 130 juta koin Gatnet diserahkan kepada Chen Chang'an. Sekarang, di tangan Chen Chang'an, ada hampir 200 juta dewa. Dia bangkit, matanya dalam, berkedip dengan cahaya yang tak terbatas, dan dia melihat ke kejauhan. Langkah terakhir dari medan tak terkalahkan yang meliputi ribuan medan abadi, saatnya untuk diselesaikan. Bab 785, kegilaan yang tak terkalahkan adalah hal yang baik, pemiliknya tolong. Sistem, jangan bersikap sopan padaku, konsumsilah poin roh dewa untukku, dan teruslah lindungi alam tak terkalahkan. Perintah sistem, dalam konsumsi dewa, alam tak terkalahkan sedang diperluas untuk tuan rumah. Chen Chang'an tidak diminta untuk menunggu lama. Dalam benak Chen Chang'an, sebuah suara yang sangat ingin didengar Chen Chang'an bergema. Perintah sistem, alam tak terkalahkan saat ini telah menutupi ribuan alam abadi dengan sempurna.
dan Anda akan menerima hadiah paket hadiah tak terkalahkan. Petik 2. Paket hadiah tak terkalahkan. Chen Chang'an sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa setelah alam tak terkalahkannya sepenuhnya menutupi ribuan alam abadi, dia benar-benar mendapat hadiah paket hadiah yang begitu besar. Perintah sistem, apakah Anda ingin membuka paket hadiah tak terkalahkan? Buka. Chen Chang'an tidak ragu-ragu. Dari peti harta karun ikan asin di awal, hingga peti harta karun para dewa, kini ada paket hadiah tak terkalahkan, yang membuat Chen Chang'an sangat penasaran untuk melihat hal-hal baik apa saja yang bisa dibuka dari paket hadiah tak terkalahkan ini. Perintah sistem, tuan rumah membuka paket hadiah tak terkalahkan, memperoleh bendera domain X1, memperoleh kartu pemanggilan mistis X1, memperoleh kartu evolusi wilayah X1, dan memperoleh gelar penakluk domain X5. Melihat hal-hal yang meledak dari paket hadiah tak terkalahkan ini, Chen Chang'an terkejut. Bendera lapangan, kartu evolusi wilayah, dan gelar penakluk lapangan, semuanya diperoleh untuk pertama kalinya. Apa saja hal-hal ini? Chen Chang'an memeriksa. Bendera lapangan dikondensasi dari kekuatan medan tak terkalahkan. Anda dapat menempati tempat manapun dan menanam bendera lapangan untuk mencapai tak terkalahkan dalam rentang tertentu, dan Anda dapat meningkatkan nilai lapangan. Kartu evolusi wilayah, Anda dapat melakukan peningkatan evolusi di wilayah tuan rumah. Penakluk lapangan, tuan rumah dapat memberikan penakluk lapangan kepada orang lain. Setelah memperoleh penakluk lapangan, ia dapat mewakili tuan rumah dan bertarung ke segala arah. Kemanapun ia pergi, tuan rumah dapat menghabiskan sejumlah uang. Jumlah nilai lapangan secara langsung menempati rentang lapangan tak terkalahkan. Chen Chang'an terkejut ketika ia melihat informasi tentang barang-barang ini dari paket hadiah tak terkalahkan. Saya tidak menyangka barang-barang dari paket hadiah tak terkalahkan begitu kuat. Terutama karena bendera domain adalah yang paling kuat, hanya perlu Chen Chang'an untuk menemukan tempat untuk memasang bendera domain ini, dan ia dapat langsung mengembangkan domain tak terkalahkan. Dengan demikian, temukan tempat untuk memasangnya, maka Chen Chang'an akan memiliki lebih dari satu lapangan tak terkalahkan. Dengan cara ini, ia juga dapat mempertahankan wilayah tak terkalahkannya dengan kebebasan yang lebih besar. Dan gelar penakluk lapangan ini, yang setara dengan semacam perebutan wilayah, dapat memperluas wilayah tak terkalahkan dengan lebih baik, yang juga sangat bagus. Ziyue menatap Chen Chang'an dengan rasa ingin tahu. Saudara Chang'an, mengapa kamu begitu bahagia? Di samping, Ling Baur menjelaskan, jika Tuan tiba-tiba menunjukkan ekspresi seperti itu, sesuatu yang baik pasti telah terjadi. Apa hal yang baik? Ziyue bingung. Ling Baur menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu, tetapi aku tahu itu pasti hal yang baik. Oh, sisi lain. Tidak lama kemudian wilayah tak terkalahkan Chen Chang'an mencakup ribuan wilayah abadi. Setelah melintasi jalan langit berbintang, sisi lain dunia bawah pun tiba. Topeng yang unik di dunia bawah membuat orang tidak dapat melihat wajahnya. Namun, dalam gaun hitam, dia menunjukkan sosok yang sangat sempurna, indah dan anggun, seperti sepotong batu giok. Indah yang diukir dengan hati-hati. Ini adalah alam 10.000 abadi tempat Chen Chang'an berada. Bunga di tepi seberang bergumam. Chen Chang'an, orang ini benar-benar penasaran, orang macam apa dia. Sementara pasukan dinasti Naga Suci Agung belum tiba, bisakah kita belajar dari Chen Chang'an tentang bagaimana para pembunuh itu mati dan bangkit lagi dan lagi? Jika dunia bawah mendapatkan cara seperti ini, aku tidak percaya perubahan apa yang akan terjadi di sana. Sisi lain bunga pergi ke negeri dongeng Kyushu. Sepanjang jalan, itu mulus.
Tidak menemui bahaya apapun. Ini membuat sisi lain bunga sangat penasaran dan terkejut. Kau tahu, dia masih sangat berhati-hati sepanjang jalan, memperhatikan sekelilingnya dan tidak pernah berani ceroboh, tetapi tidak merasakan bahaya apapun. Namun, dari informasi yang didapatnya, mereka yang memasuki ribuan abadi menderita serangan yang mengerikan dan mengerikan hampir dalam sekejap. Tidak mungkin untuk melawan sama sekali, dan itu akan langsung mati. Tetapi mengapa dia tidak menderita serangan teroris yang tiba-tiba? Sisi lain bunga ini tidak bisa mengerti. Tetapi sekarang, di depan sisi lain bunga, muncullah pembunuh dunia bawah yang juga mengenakan topeng dunia bawah seperti dirinya. Ketika dia melihatnya, sisi lain bunga itu mengerutkan kening. Berhenti. Pengkhianat dunia bawah, aku belum pergi mencarimu, tetapi aku tidak menyangka kau akan muncul di sini. Pembunuh dunia bawah itu berkata dengan dingin, "Tuan, silakan ikut denganku."